Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, yang mana dengan izin Allah, dengan taufik darinya, kita bisa melaksanakan amal-amal ketaatan untuk bekal kita di akhirat nanti. Di antara amal ketaatan yang kita lakukan adalah pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk mempelajari surat-surat pendek yang ada di juz 30. Semoga usaha kita ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan semoga pula usaha kita ini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita telah membaca 5 surat dari belakang. Telah kita baca tafsir surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Al-Masad, dan juga An-Nasr. Maka pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca tafsir surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, yang mana surat ini berisikan poin-poin yang sangat penting terkait dengan akidah, terkait dengan prinsip dasar kita dalam beragama. Maka surat Al-Kafirun ini karena maknanya yang begitu dalam, maknanya yang begitu luar biasa, dia memiliki keistimewaan yang sangat besar. Karena begitu istimewa surat ini, maka dia diberi nama surat Al-Ikhlas. Artinya, surat ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Maksudnya adalah untuk memurnikan prinsip atau akidah kita dalam beragama Islam, di mana kita dalam akidah kita harus semata-mata menuhankan Allah, semata-mata beragama dengan agama Islam, semata-mata melakukan praktek ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Maka kita tidak boleh melakukan praktek-praktek ibadah yang itu bersumber dari agama lain, atau melakukan praktek-praktek kegiatan yang mirip dengan ibadahnya umat agama lain. Itulah sebab mengapa surat ini dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas. Maka surat ini memiliki kurang lebih 2 nama. Bisa dinamakan dengan surat Al-Kafirun, bisa pula disebut dengan surat Al-Ikhlas. Seperti surat-surat sebelumnya, kita telah mempelajari misalnya surat An-Nasr. Kita terangkan pada pertemuan yang lalu, dia memiliki nama lain yaitu surat At-Tawdi', surat perpisahan. Begitu pula surat Al-Masad memiliki nama lain surat Al-Lahab, dan demikian seterusnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun selain memiliki keistimewaan yang baru saja kita sebutkan, dia memiliki keistimewaan lain, yaitu surat ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di antara waktu atau tempat beliau membaca surat Al-Kafirun adalah pada solat sunnah. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada 2 rakaat sebelum subuh, atau biasa kita kenal dengan solat sunnah fajar. Naam, 2 rakaat sebelum subuh disunnahkan dilakukan dengan cepat, artinya 2 rakaat yang ringan, bukan panjang, bukan solat sunnah yang lama. Nah, surat yang dibaca pada 2 rakaat tersebut adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Begitu pula beliau membaca 2 surat ini pada solat ba'diyah maghrib, 2 rakaat setelah solat maghrib. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain bahkan disebutkan beliau selalu membaca 2 surat tersebut pada solat-solat sunnah rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pula diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun ini ketika melaksanakan solat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Naam, setelah melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali, maka ada solat sunnah yang diperintahkan, yaitu solat sunnah 2 rakaat di dekat maqam Ibrahim. Ketika melaksanakan sholat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kemudian ada pula riwayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun ini sebelum tidur. Bahkan beliau memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, di mana beliau bersabda, "Idza awaita ila madja'ik faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirk." Apabila engkau berbaring di atas tempat tidurmu, artinya bersiap untuk tidur, maka bacalah surat Al-Kafirun. Sesungguhnya surat itu adalah ikrar bahwa kita berlepas diri dari kesyirikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain dan disahihkan oleh para ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada waktu-waktu yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, tapi yang utama adalah waktu-waktu yang baru saja kita bahas bersama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam buku-buku tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain, bahwa ada kisah yang dinukilkan dari ulama satu ke ulama yang lainnya, bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya negosiasi. Naam, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya, orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan berbagai cara untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara yang mereka tempuh adalah mereka melobi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menego beliau, menawarkan sebuah ide, yaitu untuk bertoleransi, dalam tanda kutip, bertoleransi dalam agama. Bagaimana maksudnya? Mereka menawarkan bahwa mereka siap untuk mengikuti agama Islam, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyembah Allah selama 1 tahun. Kemudian di tahun selanjutnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya yang gantian mengikuti agama mereka, agama orang-orang musyrik, menyembah patung-patung mereka, melakukan syiar-syiar agama mereka. Itu tawaran yang mereka ajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa gampangnya, daripada kita ribut begitu mungkin ya. Daripada kita ribut, kamu merasa benar, saya merasa benar, na'am, dan kita saling berperang, maka kita damai saja. Kita saling bertoleransi dengan cara kami mengikuti kamu selama 1 tahun, kemudian tahun depan kamu mengikuti kami. Naam, begitu terus bergonta-ganti setiap 1 tahun. Dengan sebab tawaran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini yang secara umum isi kandungannya adalah menegaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu memiliki agama yang tidak sama dengan agama orang-orang musyrik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muslim tidak akan mungkin mengikuti agama mereka. Begitu pula sebaliknya, orang-orang musyrik tidak akan mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah, panggillah dengan panggilan wahai orang-orang kafir. Naam, wahai orang-orang kafir. Di ayat yang pertama Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru, untuk memanggil semua orang-orang yang tidak beragama Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada orang-orang musyrik yang menyembah patung, ada keyakinan dan kepercayaan yang lain. Tapi semua mereka itu, selama mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka dinamakan sebagai orang-orang kafir. Naam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memanggil, untuk mengumumkan kepada mereka semua, menyampaikan kepada mereka semua, wahai orang-orang kafir. Maka dari ayat yang pertama ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan kata kafir itu bukan sesuatu yang salah, bukan pula sesuatu yang kasar. Naam, tidak pula melanggar hak asasi manusia, tidak pula melanggar norma-norma atau tata krama yang ada di tengah masyarakat. Naam, kita tahu, kita mendengar beberapa waktu yang lalu atau bahkan sampai seterusnya, orang-orang itu menyerukan agar kaum muslimin tidak menggunakan kata kafir. Ketika menyebut orang yang tidak beragama Islam, sebaiknya jangan disebut kafir. Lah terus menggunakan kata apa? Mungkin disebut sebagai non-Islam, atau agama yang lain kepercayaannya, atau agama sebangsa dan senegara yang memiliki kepercayaan yang berbeda, dan seterusnya. Mereka ingin kita meninggalkan istilah kafir dengan dalih, dengan alasan bahwa kata-kata itu kasar. Menggunakan kata kafir itu tidak baik, itu berpotensi menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Maka kita sebagai umat Islam, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, zat yang harus selalu kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah adalah zat yang Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Bijaksana. Naam. Ketika Allah menyebut orang-orang selain Islam dengan sebutan kafir, kita yakin dan percaya maka sebutan itu adalah sebutan yang baik. Tidak ada masalah dengan penggunaan kata kafir, karena Allah sendiri menggunakan kata kafir dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya yang sedang kita pelajari sekarang. Maka boleh-boleh saja dan bagus-bagus saja, atau bahkan itulah yang terbaik bagi umat Islam itu menggunakan istilah sesuai dengan istilah yang Allah gunakan. Yang tidak beragama Islam disebut kafir. Naam. Yang tidak beragama Islam disebut kafir. Naam, tidak perlu merasa canggung, tidak perlu merasa bagaimana. Sebut saja dengan kafir. Naam.
Adapun kemudian menunjuk-nunjuk muka orang yang tidak beragama Islam dengan sebutan kamu kafir, itu memang salah. Yang salah bukan dalam istilahnya, tapi yang salah dalam penggunaannya, dalam sikapnya. Naam. Maka saya ulangi bahwa penggunaan kata kafir itu tidak ada masalah, bahkan itu kata yang baik. Naam, bukan kata yang kasar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut, Maha bijaksana pun menggunakan istilah tersebut. Hanya saja tidak tepat kalau digunakan untuk menunjuk-nunjuk di depan mukanya orang kafir, kamu ahli neraka. Naam, itu yang salah adalah orangnya, oknumnya, perbuatannya, bukan kata-katanya yang salah. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memanggil semua orang-orang kafir, apa kiranya yang harus beliau sampaikan kepada mereka semua? Yang beliau sampaikan adalah 4 ayat setelahnya. Yang mana dari 4 ayat ini terdiri dari 2 poin dan masing-masing poin diulang sebanyak 2 kali. Allah berfirman dalam ayat yang kedua, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Naam. Kemudian ayat ketiga Allah berfirman, Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian orang-orang yang menyembah Tuhan yang aku sembah. Naam. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku bukanlah orang yang menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan pula orang-orang yang beribadah yang menyembah Tuhan yang aku sembah. Jika kita perhatikan 4 ayat tersebut, isi kandungannya adalah 2 poin, yaitu ikrar, yaitu penegasan bahwa aku, yaitu Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, tidak akan menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Itu yang pertama. Yang mana itu disebutkan dalam 2 ayat. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Naam, ayat kedua dan ayat keempat itu kandungannya kan kurang lebih sama. Ikrar, penegasan bahwa umat Islam, tidak akan menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Kemudian poin yang kedua adalah poin sebaliknya, yaitu orang-orang kafir tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya umat Islam. Yang itu Allah sebutkan dalam ayat ketiga dan kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala antum 'abiduna ma a'bud. Allah ulang sebanyak 2 kali. Naam. 2 poin disebutkan dalam 4 ayat dan masing-masing poin disebutkan sebanyak 2 kali. Maka timbul pertanyaan, apa manfaat dan tujuan diulang-ulangi? Naam. Apa manfaat dan tujuan pengulangan tersebut? Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan setidaknya ada 4 pendapat ulama dalam menjelaskan hal ini. Dan 4 pendapat ini pula yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Naam. Kita baca satu persatu untuk kita pahami apa manfaat dan tujuan dari pengulangan seperti ayat ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa tidak ada dalam Al-Quran satu huruf pun yang tidak bermanfaat. Naam. Jadi misalnya ada ayat yang diulang-ulang seperti ini, pasti ada manfaat dan tujuannya. Ada hal besar, ada manfaat besar di sana. Tidak seperti ucapan manusia. Kadang-kadang manusia itu mengatakan sesuatu berkali-kali, padahal sebenarnya sudah dipahami ucapan dia dari yang pertama kali dia ucapkan. Naam. Sehingga kata-kata yang kedua, ketiga itu tidak ada manfaatnya. Itu ucapan yang keluar dari lisannya manusia. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika diulang-ulang, maka kita harus yakin dan percaya pasti ada manfaatnya, ada tujuannya. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa manfaat. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala
melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Naam. Selain dalam surat Al-Kafirun kita dapati pengulangan-pengulangan di beberapa surat yang lain. Misalnya dalam surat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-insyirah. Naam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Naam. Dan dalam surat-surat yang lain seperti surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman Allah ulang-ulang firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Puluhan kali diulang dalam satu surat. Kita harus yakin dan percaya sebelum kita mempelajari manfaat dan maksud dari pengulangan tersebut. Naam, meskipun kita tidak tahu maksudnya, tetap kita harus yakin dan percaya bahwa pasti ada tujuan yang sangat agung di situ. Naam. Kembali ke pembahasan kita. Apa manfaat pengulangan ayat kedua? Naam. Dan apa manfaat pengulangan ayat yang ketiga, afan. Ayat kedua sama dengan ayat keempat, ayat ketiga sama dengan ayat yang kelima. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwa ada 4 pendapat. Yang pertama, pengulangan ini tujuannya adalah taukid, untuk penegasan. Jadi ayat keempat adalah penegasan bagi ayat yang kedua. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Naam. Diulang 2 kali untuk menegaskan bahwa aku benar-benar tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Patung, batu, dan seterusnya tidak akan pernah aku sembah. Begitu pula ayat ketiga dan ke ayat kelima. Allah menegaskan bahwa kalian itu orang-orang musyrik tidak akan mungkin untuk menyembah Tuhanku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengulangan ini tujuannya adalah penegasan. Hanya saja pendapat ini bisa disanggah atau memiliki sisi lemah begitu ya. Apa sisi kelemahannya? Yaitu kita tahu bahwa orang-orang musyrik pada akhirnya banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Khususnya ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, ketika kota Makkah ditundukkan, dikuasai oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, banyak kaum musyrik yang masuk ke dalam agama Islam. Sehingga pendapat yang tadi menjadi lemah, karena buktinya mereka akhirnya yang dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, kalian tidak akan menyembah Allah, ternyata di akhir atau di tahun ke-8 mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Baik. Itu pendapat yang pertama, memiliki sisi kelemahan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, itu maksudnya adalah sekarang. Naam, menjelaskan waktu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini. Waktu ketika surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sekarang la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan kalian. Adapun ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma'abattum, dan aku tidak pula akan mengibadahi Tuhan yang kalian ibadahi, maksudnya adalah untuk mengabarkan masa yang akan datang. Artinya, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian. Naam, saya ulangi, itu pendapat yang kedua. Ayat yang kedua, naam, itu maksudnya adalah mengabarkan waktu sekarang, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak menyembah Tuhannya orang-orang musyrik. Dan ayat yang keempat maksudnya adalah mengabarkan waktu yang akan datang, yaitu sampai kapanpun Rasulullah SAW tidak akan menyembah Tuhannya orang-orang musyrik. Maka ini berlaku pula bagi ayat ketiga dan kelima. Ayat ketiga mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu sekarang
tidak menyembah Allah, mereka tidak masuk Islam, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima adalah mengabarkan waktu yang akan datang, yaitu sampai kapanpun mereka tidak akan menjadi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu diambil dari dari melihat jumlahnya, jenis kalimatnya. Apabila kita melihat dari jenis kalimatnya, na'am, la a'budu ma ta'budun, di situ menggunakan jumlah fi'liyah, la a'budu ma ta'budun. A'bud itu menggunakan fi'il mudhari yang artinya mengabarkan waktu sekarang. Sekarang aku tidak menyembah Tuhan kalian. Na'am. Adapun ayat yang keempat menggunakan jumlah ismiyah, wala ana 'abidun, dan aku bukanlah orang yang menyembah Tuhan kalian. Yang mana 'abid itu adalah bentuk katanya menggunakan isim fa'il. Yang isim fa'il itu ketika digunakan seperti fungsinya fi'il, dia bermakna waktu yang akan datang. Itu penjelasan Syekh Utsaimin dari segi kacamata ilmu bahasa Arab. Naam. Namun pendapat yang kedua ini pun memiliki sisi kelemahan seperti pendapat yang pertama tadi, bahwa pada realitanya banyak orang-orang musyrik yang masuk ke dalam agama Islam, khususnya ketika terjadi Fathu Makkah. Artinya kalau memang kita memahami ayatnya dengan pendapat yang pertama dan kedua, maka akan ada sanggahan, bahkan ada celah bagi orang-orang yang memusuhi Islam untuk menyalahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan, "Lu katanya mereka nggak akan menyembah Allah." Buktinya di tahun ke-8 mereka banyak masuk ke dalam agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat Al-Qur'an ada yang salah. Naam. Maka pendapat pertama yang kedua kata Syekh Utsaimin ini pendapat yang lemah. Artinya kita sebutkan sebagai faedah, namun sebaiknya pengulangan ayat dalam surat ini tidak difahami dengan pemahaman pendapat pertama dan kedua tersebut. Nah, kemudian pendapat yang ketiga menjelaskan bahwa yang dimaksud atau tujuan dari pengulangan ini adalah untuk meniadakan jenis ibadahnya, untuk menegaskan bahwa jenis ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak sama dengan jenis ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kalau dilihat dari segi bahasa Arabnya, Syekh Utsaimin mengatakan fayakunu hadza nafyan lil fi'li la lil maf'uli bihi. Allah ulang na'am dalam ayat kedua dan keempat untuk meniadakan jenis ibadahnya. Sehingga makna ayat tersebut la a'budu ma ta'budun artinya adalah aku tidak akan beribadah dengan ibadah agama kalian. Aku tidak akan melakukan praktek ibadah seperti praktek ibadah yang kalian lakukan dalam agama dan kepercayaan kalian. Yang ditiadakan adalah pekerjaan beribadahnya. Jadi ibadahku, praktek ibadah yang aku lakukan itu tidak akan mungkin sama dengan praktek ibadah yang kalian lakukan. Naam. Kenapa? Karena ibadahku aku tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah kalian ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang ketiga dan kelima. Allah menegaskan wala antum a'abiduna ma a'bud. Maksudnya adalah praktek ibadah yang kalian lakukan itu tidak akan sama dengan praktek ibadahku. Karena ibadah kalian ditujukan untuk selain Allah, untuk patung, untuk roh, untuk jin, untuk batu. Sedangkan ibadahku aku tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, itu pendapat yang ketiga. Yang mengatakan bahwa pengulangan ini maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa praktek ibadah umat Islam itu tidak sama seperti praktek ibadahnya orang-orang kafir. Naam, sama sekali tidak sama. Karena kita beribadah kepada Allah, semuanya ditujukan untuk Allah. Naam, ikhlas karena Allah, sedangkan mereka tidak demikian. Memberikan dan
memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan pendapat ini pendapat yang cukup bagus kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ada pendapat yang keempat, pendapat terakhir. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Begitu pula pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Syekhul Islam mengatakan atau menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, hadza fi'lun. Artinya ini menjelaskan tentang pekerjaan, bahwa aku tidak akan melakukan ibadah seperti ibadah yang kalian lakukan. Ibadahku tidak akan sama dengan ibadah kalian. Artinya pendapat ini mirip dengan pendapat yang ketiga. Hanya saja bedanya adalah ayat yang keempat menurut Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fungsinya adalah untuk mengatakan fil qabuli war ridha, yaitu aku tidak akan ridha, tidak akan rela, tidak akan suka dengan ibadah yang kalian lakukan. Nah, saya ulangi. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, artinya adalah meniadakan praktek ibadah. Aku tidak akan beribadah, tidak akan menyembah Tuhan kalian. Sedangkan ayat yang keempat maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa aku tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka dengan ibadah kesyirikan yang kalian lakukan. Nah, begitu pula dengan ayat ketiga dan kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala antum aabiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Artinya kalian tidak akan mungkin melakukan ibadah seperti yang aku lakukan. Kalian nggak akan mungkin melakukan sholat, nggak akan mungkin melakukan ibadah-ibadah dalam syariat Islam. Kemudian ayat yang kelima fungsinya adalah untuk mengatakan dan menegaskan bahwa sampai kapanpun kalian tidak akan ridho, tidak akan suka dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Naam. Pendapat inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan pendapat keempat ini, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulang firman-Nya, ayat kedua dan ayat keempat, ayat ketiga dan ayat kelima, dengan maksud dan tujuan untuk mengabarkan, untuk mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam itu tidak boleh beribadah dengan ibadah ala orang-orang kafir. Umat Islam itu beribadah harus dengan ibadahnya, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, harus benar-benar dipastikan bahwa ibadah itu diperintahkan. Ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melaksanakan sebuah ibadah, namun ternyata ibadah itu tidak diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis, berarti itu ibadah yang salah. Atau ibadah itu mirip, ada kesamaannya dengan ibadahnya orang-orang musyrik, di mana mereka memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Naam, minta tolong kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Naam, memberikan sesajen-sesajen kepada selain Allah. Itu semua adalah ibadah yang mirip dengan ibadah orang-orang kafir, dan itu dilarang dalam agama Islam. Kita tidak boleh melakukan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita simpulkan dari situ bahwa kita tidak boleh merasa senang dengan ibadahnya orang musyrik. Ketika kita melihat orang kafir, orang musyrik itu menyembah selain Allah, hati kita tidak boleh merasa biasa-biasa saja. Hati kita harus mengingkari, harus membenci perbuatan tersebut. Ketika melihat non-muslim pergi ke gereja, kita tahu di gereja mereka akan menyembah selain Allah. Kita harus benci. Melihat orang kok pergi ke tempat ibadah, mereka ingin menyembah selain Allah, maka kita merasa tidak suka. Bukan berarti tidak suka kemudian
menyakiti mereka, dibom gerejanya, tidak begitu. Yang saya sampaikan adalah, yang saya maksudkan adalah bahwa kita tidak boleh merasa suka ketika ada orang yang melakukan kesyirikan. Tidak boleh merasa biasa saja. Tidak ada rasa mengingkari sama sekali. Tidak boleh. Seperti disebutkan dalam hadis, ketika kita melihat kemungkaran, maka kita diperintahkan merubah dengan kekuatan kita jika mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisan kita. Jika tidak mampu, maka selemah-lemahnya iman adalah mengingkari dengan hati kita. Maka kita tidak boleh merasa ridha, merasa senang ketika ada orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks bulan Desember ini, sebentar lagi akan ada perayaan Hari Natal, yang menurut kepercayaan mereka itu adalah kelahiran Tuhan mereka, yaitu Isa alaihissalam. Maka kita tidak boleh merasa senang. Ada orang yang merayakan kelahiran Tuhannya. Itu kepercayaan yang kafir. Kita nggak boleh merasa senang, nggak boleh biasa-biasa saja. Harus benci dengan perayaan seperti itu. Harus tidak suka. Hati kita harus mengingkari. Meskipun bukan berarti kemudian kita bersikap anarkis, teror sana, teror sini, tidak. Merusak sana, merusak sini, tidak. Hati kita harus mengingkari bahwa itu adalah kepercayaan yang salah, itu adalah yang kufur. Sehingga seorang muslim yang hatinya telah ada rasa pengingkaran terhadap perbuatan seperti itu, lisannya tidak akan mungkin mengucapkan kata selamat Natal. Tangannya tidak akan mungkin mengetik tulisan selamat Natal. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Kenapa tidak boleh mengatakan selamat Natal? Kembali ke pembahasan kita tadi. Karena kita tidak boleh merasa suka dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan. Seorang muslim itu harus mengingkari kekafiran, kekufuran, kesyirikan, harus diingkari. Tidak boleh didiamkan, tidak boleh disukai. Sedangkan orang yang mengatakan selamat Natal berarti dia secara langsung mengatakan saya bergembira, saya turut bergembira dengan kelahiran Tuhan kalian. Berarti dia bergembira dengan kelahirannya selain Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran sosok yang diyakini sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus berhati-hati. Nanti seringkali ada orang-orang yang memojokkan. Kenapa enggak mau mengucapkan selamat Natal? Kita jawab bahwa itu tidak boleh dalam prinsip agama saya. Allah mengatakan dengan tegas bahwa agama saya tidak sama dengan agama kalian. Agama kalian itu agama yang tidak benar. Saya tidak boleh merasa suka dengan agama kalian. Kemudian dikatakan lagi berarti tidak bertoleransi. Kita katakan bahwa toleransi ada batasannya. Kita bertoleransi dalam batas. Kita berinteraksi, kita bergaul dengan baik, menjaga sikap yang baik kepada non-muslim. Namun dalam urusan prinsip akidah tidak ada kata toleransi. Itu syirik, itu kufur, harus dikatakan itu kufur. Tidak boleh kita lembek di situ. Harus tegas, itu salah. Sedangkan yang benar adalah agama Islam saja. Tayyib. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat tadi pula ketika Allah mengulang ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ayat ketiga Allah mengabarkan bahwa orang-orang musyrik tidak akan menyembah Allah. Artinya tidak akan melakukan praktek ibadah seperti praktek ibadahnya umat Islam. Dan ayat kelima bunyinya sama seperti ayat ketiga, namun tujuan dan maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa orang-orang musyrik tidak akan pernah suka dengan ibadahnya umat Islam. Dari situ kita simpulkan bahwa orang-orang selain Islam senantiasa membenci umat Islam, senantiasa memusuhi umat Islam. Maka berbagai cara mereka lakukan untuk merusak, untuk menghancurkan umat Islam. Maka kita harus terus belajar agama Islam agar jangan sampai kita termakan dengan syubhatnya orang-orang kafir. Jangan sampai kita hanyut dengan ajakan orang-orang kafir. Mereka terus berusaha untuk merusak umat Islam, merusak generasi Islam, merusak ilmu agama Islam. Maka dimasukkanlah ilmu-ilmu yang salah ke dalam ilmu agama Islam.
diracunilah generasi muslim dan muslimah dengan syahwat dan syubhat. Semua adalah usaha mereka untuk menghancurkan kita. Dan Allah telah menegaskan itu dalam surat ini, surat Al-Kafirun. Ayat kelima, Allah mengatakan, dan kalian tidak akan menyembah Tuhan Allah, tidak akan menyembah Tuhan kami, yaitu Allah. Maksudnya kalian tidak akan pernah ridho dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ini sesuai yang Allah firmankan dalam ayat yang lainnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka mari terus belajar agar kita memahami syariat Islam sehingga kita bisa mengamalkannya dan tidak termakan oleh syubhat-syubhatnya orang yang memusuhi agama Islam. Taib. Dan di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Naam, bagi kalian agama kalian artinya kalian berada dalam agama kufur, agama syirik, naam, agama yang salah. Waliyadin, dan bagiku agamaku. Aku berada di atas agama yang benar, agama tauhid, agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berlepas diri dari agama kalian. Naam. Maksud ayat ini adalah bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri. Artinya cuci tangan begitu ya. Bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian. Maksudnya agama kita tidak sama. Saya beragama Islam, kalian beragama syirik. Saya menyembah Allah, kalian menyembah selain Allah. Naam. Maka tidak bisa disamakan. Saya berada di agama yang benar, kalian berada di agama yang salah. Dan yang menjadi masalah adalah seringkali ayat yang terakhir ini disalahgunakan. Naam. Sangat sering ayat yang terakhir dalam surat Al-Kafirun ini disalahgunakan. Bagaimana penyalahgunaannya? Ayat ini dijadikan dalil atau argumen bahwa agama Islam itu membenarkan agama selain Islam. Agama Islam itu mengatakan bahwa bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian. Ya sudah, kita jalan saja semuanya. Karena sama-sama tujuannya adalah menuju surga. Saya menyembah Allah, kalian menyembah selain Allah, tapi tujuan kita sama, yaitu surga. Ya sudah, kita sama-sama jalan sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya benar, kamu benar. Karena tujuannya sama. Agama saya mengajarkan kebaikan, agama kamu mengajarkan kebaikan. Sama tujuannya. Agama saya melarang dari perbuatan jahat dan buruk, agama kalian juga begitu. Oh, berarti sama. Ya sudah, jalan saja sesuai dengan keyakinan masing-masing dan semuanya benar. Itu yang selalu digaungkan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang memasarkan pluralisme, mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini agama Islam itu membenarkan agama selain agama Islam. Maka kita jawab, ini salah fatal. Anda memahami ayatnya sangat berkebalikan dengan maksud dan tujuan Allah memfirmankan ayat ini. Allah memfirmankan dan menurunkan ayat ini untuk menegaskan bara'ah, menegaskan adanya kita berlepas diri dari orang-orang selain Islam, menegaskan bahwa agama Islam yang benar, selain Islam itu salah. Bukan sebaliknya, agama Islam membenarkan agama selain Islam. Itu pemahaman yang sangat keliru. Apa buktinya? Kalau ada orang yang menyalahgunakan ayat terakhir dalam surat Al-Kafirun ini, menggunakannya untuk membenarkan agama selain Islam, bagaimana menjawabnya? Jawab dengan cara suruh dia membaca ayat pertama surat ini. Naam, lihat ayat pertamanya. Ayat pertama Allah mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Semua agama selain agama Islam disebut kafir. Kalau kafir berarti salah atau benar? Berarti salah. Kalau dia disebut kafir oleh Allah, kalau orang yang tidak beragama Islam itu semuanya disebut kafir oleh Allah, berarti Allah mengatakan semuanya itu salah. Yang benar hanya yang beragama Islam. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjelaskan makna ayat yang terakhir seperti penjelasannya Syekh Utsaimin tadi, bahwa ayat ini
diturunkan untuk bara'ah, menegaskan kita berlepas diri dari agama selain Islam, menjelaskan bahwa Islam yang benar selain Islam yang itu adalah agama yang salah. Kalau bisa menjelaskan seperti itu, jelaskan. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan seperti itu, suruh baca orang itu ayat yang pertama. Suruh baca ayat pertama surat Al-Kafirun. Nah, dia berdalil dengan ayat terakhir, tinggal dibalik saja. Baca ayat yang pertama. Allah mengatakan, wahai orang-orang kafir. Allah menyebut yang tidak beragama Islam itu sebagai orang kafir. Berarti Allah mengatakan mereka salah. Yang benar adalah yang beribadah kepada Allah saja, yaitu yang beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita tentang surat Al-Kafirun. Semoga bermanfaat. Intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sangat tegas bahwa agama Islam tidak sama dengan agama selain Islam. Maka yang mengatakan semua agama itu sama itu adalah keyakinan yang sangat-sangat salah. Yang menegaskan semua agama itu diridhoi Allah itu juga salah. Dengan datangnya syariat Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia bahkan bangsa jin itu berkewajiban menjadi pengikutnya beliau SAW, masuk ke agama beliau, yaitu agama Islam. Yang tidak beragama Islam maka itu adalah agama yang salah. Dan bagi umat Islam tidak boleh merasa ridho, tidak boleh merasa senang dengan agama selain Islam. Tidak boleh dengan dalih toleransi, dengan dalih saling menyayangi, saling menghormati sesama warga NKRI begitu, kemudian kita mengorbankan akidah kita. Toleransi diperintahkan dalam agama Islam. Kita tidak boleh menyakiti umat agama lain. Kita tidak boleh mendolimi, menumpahkan darah, mengambil harta mereka. Itu tidak boleh. Hanya saja dalam urusan akidah dan keyakinan tidak ada toleransi. Yang salah tetap harus salah. Naam, yang benar adalah agama Islam. Maka dalam momentum bulan Desember, saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, mari jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai ikut serta mengatakan selamat Natal misalnya. Karena itu adalah ucapan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan selamat Natal berarti dia merasa ikut senang, ikut bahagia dengan kelahiran Tuhannya mereka. Tuhan orang-orang Nasrani. Berarti dia ikut senang dengan terjadinya perbuatan kufur, waliyadzubillahi min dzalik. Kita boleh bertoleransi dengan tetangga yang non-muslim, tapi tidak dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.